Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam kajian ilmu keperawatan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait teori interpersonal, ya, teori hubungan interpersonal atau Theory of Interpersonal Relation yang dibawa oleh Hildegard Elisabeth Peplau atau sering kita panggil dengan nama Peplau. Hildegard Elisabeth Peplau, ya, ini lahir pada 1 September. Dia adalah seorang perawat Amerika yang merupakan satu-satunya, ya, yang mengabdikan diri pada American Nurse Association (ANA) atau Persatuan Perawat Amerika sebagai direktur eksekutif dan kemudian sebagai presiden dari ANA. Dia menjadi ahli teori keperawatan yang diterbitkan pertama sejak Florence Nightingale, ya, setelah teori Florence Nightingale kemudian disusul oleh teori Elisabeth Peplau. Peplau ini terkenal dengan teori hubungan interpersonal, ya, Theory of Interpersonal Relation, yang membantu merevolusi, ya, kerja ilmiah para perawat, ya. Prestasinya ini dihargai oleh perawat di seluruh dunia dan dikenal banyak orang sebagai ibu perawatan psikiatri, ya, Mother of Psychiatry Nursing. Dan dia menjadi perawat abad ini, ya, Nurse of Century. Peplau ini lahir pada 1 September tahun 1909, dibesarkan di Pennsylvania, ya, Pennsylvania oleh orang tuanya yang keturunan Jerman, yaitu dengan nama Gustav dan Ottilie Peplau. Dia adalah putri kedua, memiliki 2 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Riwayat pendidikan dari Peplau, ya, pada tahun 1931 ia lulus di Potsdam, Pennsylvania School of Nursing. Peplau meraih gelar sarjana, ya, dalam bidang psikologi interpersonal pada tahun 1943 di Bennington College di Vermont. Peplau ini mempelajari masalah psikologis, ya, bersama dengan temannya yaitu Erich Fromm, Frida Fromm-Reichmann, dan Harry Stack Sullivan di Chestnut Lodge, sebuah rumah sakit jiwa swasta di Maryland. Kemudian selanjutnya Peplau ini mendapatkan gelar master dan doktoral, ya, pada Teachers College Universitas Columbia pada tahun 1947. Jadi Peplau ini mendapat gelar master dan doktor, ya, di Universitas Columbia pada tahun 1947. Bisa Anda lihat di sini, ini adalah foto dari Peplau. Seperti saya tunjukkan di sana, ini adalah foto dari Peplau. Paling bawah sini. Nah, kemudian ini juga, ya, ini adalah gambaran foto dari Peplau. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk karirnya dari Peplau ini, ya, setelah lulus dari Pennsylvania, ya, Hildegard Peplau kemudian bekerja sebagai perawat staf di tempatnya, yaitu di New York City. Bertugas di Korps Perawat Angkatan Darat dan ditugaskan di Rumah Sakit Stasiun Lapangan pada tahun 1943 sampai 1945 di Inggris, di mana Sekolah Psikiatri Militer Amerika berada. Nah, Peplau adalah anggota Fakultas Keperawatan di Universitas Rutgers, ya, dari tahun 1954 hingga pensiun pada tahun 1974. Kemudian dia menyandang, ya, gelar profesor, ya, pada universitas tersebut, yaitu Universitas Rutgers. Kemudian Peplau memfokuskan, ya, untuk pendidikan keperawatan sepanjang karirnya, ya. Setelah pensiun dari Rutgers, ia melayani sebagai profesor tamu di beberapa universitas, ya. Salah satunya di sini adalah Universitas Leuven di Belgia, ya, pada tahun 1975 dan 1976. Di sana ia membantu mendirikan program keperawatan lulusan pertama di Eropa. Hebat ini, ya, si Peplau ini.
Kemudian ini banyak banyak penghargaan dan kehormatan ya yang didapat oleh Peplau di sini. Jadi Peplau ini memegang 11 gelar kehormatan ya. Dia dianugerahi gelar doktor kehormatan dari universitas ya, termasuk Universitas Alfred, Duke, Indiana, Ohio State, Rutgers, dan Universitas of Ulster di Irlandia. Dan dia dinobatkan sebagai salah satu 50 orang Amerika hebat ya pada tahun 1995 oleh Marquis. Peplau secara universal dianggap sebagai bunda perawatan jiwa ya, Mother of Psychiatric Nursing. Jadi pada tahun 1996 ya, Akademi Perawat Amerika ya menghormati Peplau sebagai legenda hidup ya. Karena mungkin dia meninggalnya pada tahun 1999 ya. Jadi pada tahun 1996 Akademi Keperawatan Amerika menghormati Peplau sebagai legenda hidup. Dia menerima penghargaan tertinggi keperawatan ya, Christine Raymond Prize di ACN ya, Quadrennial Congress pada tahun 1997. Nah, penghargaan ini diberikan setiap 4 tahun sekali ya untuk tingkat nasional dan berkontribusi internasional untuk keperawatan dan perawatan kesehatan. Dan pada tahun 1998 ya, American Nurse Association memasukkan ke dalam Hall of Fame. Gitu. Terkait kematian dari Peplau ya, meninggal pada tanggal 17 Maret tahun 1999, Peplau ini meninggal dengan tenang dalam tidurnya di rumah sakit Sherman Oaks, California. Ini gambarnya Peplau ketika sudah tua, ya. Dia meninggal pada tanggal 17 Maret tahun 1999, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita fokus pada teori hubungan interpersonal yang disampaikan oleh Hildegard Peplau atau Peplau. Ini gambaran dari teori Peplau ya. Peplau mendefinisikan keperawatan sebagai proses interpersonal dari interaksi terapeutik antara individu yang sakit ya atau individu yang membutuhkan layanan kesehatan dan seorang perawat yang secara khusus dididik untuk mengenali, merespon kebutuhan akan bantuan. Jadi Peplau ini ya mendefinisikan bahwa perawat itu adalah sebagai proses interpersonal ya, proses interpersonal, hubungan interpersonal antara pasien yang mengalami sakit yang sedang dirawat ya dengan siapa? Seorang perawat yang secara khusus yang telah dididik ya. Sehingga perawat ini mengenali ya dan dapat merespon kebutuhan akan bantuan dari pasien ya. Jadi dapat merespon, mengenali ya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pasien. Dalam keperawatan ya, tujuan umum ini memberikan penghargaan untuk proses terapi di mana perawat dan pasien saling menghormati sebagai individu. Jadi dalam hal ini memberikan penghargaan ya untuk proses terapi ya di mana perawat dan pasien saling menghormati sebagai individu ya. Jadi antara individu dan perawat, antara pasien dan perawat ini saling belajar dan tumbuh sebagai hasil dari interaksi. Jadi ketika hubungan interpersonal itu terjalin ya, maka hubungan antara perawat dan pasien akan terbentuk ya. Maka ketika perawat akan merawat seorang pasien ya harus menjalin hubungan dulu dengan pasien. Ketika kita sudah mengenal pasien, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan terbaik untuk perawatan diri pasien ya. Kalau tidak seperti itu, maka apa? Kita sebagai perawat tidak akan mengenali ya. Tidak akan mengenali dan tidak tahu apa yang harus kita respon terhadap kebutuhan pasien. Sehingga ya teori hubungan interpersonal ini merupakan teori yang telah saya sampaikan tadi adalah teori yang membawa perubahan dalam memberikan perawatan pada pasien karena melibatkan pasien dalam pengambil keputusan atau pasien
dilibatkan ya, dihormati sebagai individu yang berperan dalam mengambil keputusan terhadap dirinya. Ini beberapa 4 komponen ya, 4 komponen dari teori Pavlov. Yang pertama adalah person ya, individu ya. Dalam teori Pavlov menyatakan bahwa yang merupakan organisme ya, organisme yang berkembang mencoba mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh suatu kebutuhan. Jadi dalam teori Pavlov ini memandang bahwa individu adalah organisme yang berkembang ya, mencoba mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh kebutuhan. Kemudian dalam teori Pavlov ya, konsep environment ya, lingkungan ya, Pavlov mendiskusikan bahwa kekuatan yang ada di luar individu ya, dan masuk ke dalam konteks budaya. Jadi lingkungan ini adalah kekuatan-kekuatan yang ada di luar individu ya, dan masuk ke dalam konteks budaya. Jadi segala sesuatu yang di luar individu yang merupakan bagian dari kekuatan dari suatu individu tersebut. Kemudian health, kesehatan ya. Pavlov ini menyatakan bahwa kesehatan ini merupakan simbol kata ya, yang merupakan simbol kata yang menyiratkan pergerakan perkembangan kemajuan kepribadian. Kemudian nursing atau keperawatan di sini merupakan proses interpersonal terapeutik ya, yang signifikan, yang berfungsi secara kooperatif ya dengan proses manusia lainnya yang memungkinkan kesehatan bagi individu di masyarakat. Jadi pada teori komponen Pavlov ini memang dasarnya adalah dari teori dari Virginia Henderson ya, tentang konsep utama Virginia Henderson yaitu person, environment, health, nursing, atau dikatakan sebagai paradigma keperawatan. Asumsi dari teori Pavlov ini ya, pada teori hubungan interpersonal ini dia berasumsi bahwa perawat dan pasien dapat berinteraksi ya. Perawat dan pasien dapat berinteraksi. Kemudian yang kedua ya, Pavlov menekankan bahwa pasien dan perawat dewasa sebagai hasil dari interaksi terapeutik ya. Pavlov menekankan bahwa pasien dan perawat dewasa sebagai hasil dari interaksi terapeutik. Kemudian asumsi yang ketiga bahwa keterampilan komunikasi dan wawancara tetap menjadi alat keperawatan yang mendasar ya. Kemudian yang keempat ya, Pavlov percaya bahwa perawat dapat memahami diri ya sebagai perawat dengan jelas untuk meningkatkan perkembangan kesehatan klien. Jadi asumsi Pavlov di sini adalah kita sebagai perawat ini adalah seorang perawat dan pasien ini dapat berinteraksi, dapat menjalin suatu hubungan interpersonal ya. Adanya interaksi akan menghasilkan suatu pelayanan kesehatan yang baik karena akan saling memahami satu dengan yang lain. Nah, kemudian Pavlov ini menekankan bahwa pasien dan perawat ini terbentuk sebagai hasil interaksi terapeutik ya. Jadi hubungan interpersonal ini antara pasien dan perawat itu sebagai hasil dari interaksi terapeutik. Apa sih interaksi terapeutik? Ya, interaksi yang menghasilkan ya, yang merupakan hasil mencapai status kesehatan. Nah, untuk keterampilan komunikasi dan wawancara ini salah satu ilmu yang mendasar yang harus dikuasai oleh perawat ya, untuk menjalin interaksi interpersonal dengan pasien. Dan Pavlov juga percaya bahwa perawat dapat memahami dirinya sendiri sebagai perawat dengan jelas ya. Jadi ketika kita merawat pasien, maka kita harus memahami profil kita sebagai perawat, peran kita sebagai perawat itu seperti apa, sehingga ya kita dapat meningkatkan kesehatan klien. Baik, saya lanjutkan terkait ya, selanjutnya adalah hubungan terapeutik antara perawat dengan pasien ya.
Hubungan yang profesional ini adalah hubungan yang terencana ya. Ini hubungan yang terencana ya antara klien dan perawat ya, yang berfokus pada kebutuhan, perasaan, masalah, dan gagasan klien. Ini melibatkan interaksi antara dua atau lebih individu dengan tujuan bersama ya. Interaksi ini terbangun atas tujuan bersama ya. Pencapaian tujuan ini atau tujuan apapun sebagai hasil dari interaksi dicapai melalui serangkaian langkah ya, mengikuti pola yang berurutan. Nah, Peplow ini membuat suatu 4 fase ya, 4 fase hubungan terapeutik antara perawat dengan pasien yang sifatnya sistematik ya. Yang pertama, nanti hubungan terapeutik antara perawat dan pasien didahului dengan fase orientasi, dilanjutkan dengan fase identifikasi, fase eksploitasi, dan fase resolusi. Nah, Peplow ini ya memberikan pengajaran teori pada kita bagaimana cara ya untuk membangun hubungan yang terapeutik antara kita sebagai perawat dengan pasien melalui 4 fase tahap hubungan terapeutik. Yang pertama adalah fase orientasi, kemudian dilanjutkan fase identifikasi, fase eksploitasi, dan fase resolusi. Baik, kita bahas pertama, apa sih yang dimaksud dengan fase orientasi, fase identifikasi, fase eksploitasi, fase resolusi, kegiatan apa-apa sajakah di dalamnya? Oke, kita masuk yang pertama adalah fase orientasi ya. Pada fase orientasi ya diarahkan oleh perawat ya. Pada fase orientasi ini diarahkan oleh perawat dan melibatkan pasien dalam perawatan. Memberikan penjelasan dan informasi dan menjawab pertanyaan. Jadi pada fase orientasi ini ya, ini perawat yang mengarahkan dengan melibatkan pasien dalam perawatannya. Dengan cara apa? Memberikan penjelasan dan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sehingga pada fase orientasi ini merupakan fase tahap pendefinisian masalah ya. Jadi perawat dan pasien ya itu berinteraksi ya dalam rangka untuk menentukan ya, mendefinisikan masalah apa yang terjadi pada pasien. Kemudian fase orientasi ini mulai ketika klien bertemu perawat sebagai seorang asing ya. Jadi fase orientasi fase pertama kali bertemunya perawat dan pasien ya. Jadi ketika pasien datang pertama kali bertemu itu sudah masuk fase orientasi dan mulai adanya interaksi pembicaraan, saling sapa menyapa, dan akhirnya nanti adalah apa targetnya mendefinisikan masalah. Kemudian menentukan masalah dan menentukan jenis layanan yang dibutuhkan ya. Makanya di sini fase orientasi ini adalah kita proses pencarian data, proses wawancara kepada pasien dalam rangka untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dan menentukan masalah yang terjadi pada pasien itu apa. Kita mencari bantuan, menyampaikan kebutuhan, mengajukan pertanyaan ya, berbagai prasangka dan harapan dari pengalaman masa lalu. Jadi letak fase orientasi ini adalah kita intinya adalah mengkaji, menggali informasi ya, kemudian menyampaikan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pasien ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pasien ya, dan berbagai prasangka yang nanti itu dibuktikan dengan hasil dari wawancara, dan harapan-harapan dari pasien itu apa yang akan datang gitu, atau dengan yang masa lalu ya. Kemudian dari hasil diskusi, mengkaji ya, menyampaikan kebutuhan, mengajukan pertanyaan, perawat nanti merespon dan menjelaskan peran klien ya. Jadi dari hasil identifikasi ya, pendefinisian masalah, nanti perawat akan merespon ya, kemudian menjelaskan perannya pasien itu apa, membantu mengidentifikasi masalah dan menggunakan sumber daya dan layanan yang tersedia. Jadi pada fase orientasi merupakan poin pokoknya adalah pendefinisian masalah yang didapat ya dari proses interaksi dalam mengkaji. Dalam mengkaji apa? Mengkaji terkait kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pasien
mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada di pasien, mengkaji harapan-harapan yang ada pada pasien, dan mengkaji prasangka-prasangka kita terhadap kondisi pasien itu sebenarnya terjadi apa gitu. Nah, kemudian kita mendapatkan data, kemudian perawat merespon, kemudian menjelaskan kepada pasien dan membantu mengidentifikasi masalah dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang ada di pelayanan yang tersedia. Ini adalah fase dari orientasi. Anda bisa lihat di sini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi fase orientasi ya. Di sini ada dari segi perawat, pribadi perawat, itu perawat juga seorang individu ya, yang mempunyai nilai ya, mempunyai budaya dan ras, mempunyai keyakinan ya, punya pengalaman masa lalu. Perawat juga punya ekspektasi ya, dan punya ide-ide. Kemudian kita memandang individu perawat juga seorang yang mempunyai nilai ya, ras budaya, keyakinan ya, kemudian pengalaman masa lalu dan ekspektasi. Nah, keberhasilan hubungan interaksi antara perawat dan perawat itu dipengaruhi oleh hal tersebut. Sehingga apa? Ketika ya keduanya halnya itu digabungkan menjadi satu ya, maka akan terbentuk suatu interaksi ya, hubungan relasi antara perawat dan pasien. Nah, faktor-faktor ini dijadikan dasar ya kita sebagai perawat dan pasien dalam menjalin suatu informasi. Nah, keberhasilan di sini adalah kemampuan perawat nanti dalam menjalin komunikasi ya. Maka komunikasi adalah kemampuan dasar ya yang harus dikuasai oleh pasien ya, komunikasi terapeutik. Di mana pasien memandang perawat memandang individu pasien adalah seseorang yang mempunyai keyakinan, nilai, ya, budaya, pengalaman masa lalu, seperti itu. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari fase orientasi. Kemudian tahap selanjutnya setelah fase orientasi adalah fase identifikasi. Fase identifikasi ini dimulai ketika klien bekerja saling tergantung dengan perawatnya. Fase identifikasi ini dimulai ketika klien bekerja saling tergantung dengan perawat. Mengekspresikan perasaan dan mulai merasa lebih dekat dan kuat. Ya, sudah muncul perasaan trust dan percaya. Ya. Jadi fase identifikasi itu sudah mulai muncul hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Pada fase identifikasi ini perawat dan pasien ya sudah menentukan atau memilih ya bantuan profesional yang sesuai. Maksudnya apa? Pemenuhan kebutuhan akan kesehatan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian pasien mulai memiliki perasaan memiliki dan kemampuan menghadapi masalah yang mengurangi perasaan tidak berdaya dan putus asa. Ini fase identifikasi. Jadi pada fase ini perawat dan pasien ya memilih ya bantuan profesional apa yang sesuai setelah hasil identifikasi setelah hasil orientasi masalah, pendefinisian masalah pada fase orientasi. Pada tahap ini pasien sudah mulai perasaan memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah ya yang mengurangi perasaan tidak berdaya dan putus asa. Karena tadi sudah disampaikan pada tahap orientasi informasi-informasi yang perlu disampaikan pada pasien itu apa, sehingga nanti pada fase ini pasien sudah memiliki perasaan mempunyai kemampuan dalam menghadapi masalah dan mengurangi perasaan yang tidak berdaya ataupun putus asa. Selanjutnya setelah fase identifikasi kita masuk ke fase eksploitasi ya. Pada fase eksploitasi ini klien memanfaatkan sepenuhnya layanan yang ditawarkan ya. Jadi pada fase eksploitasi ini pasien sudah menerima pelayanan yang diberikan ya. Jadi dalam fase eksploitasi ini klien memanfaatkan sepenuhnya layanan yang ditawarkan, menggunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah, yaitu menggunakan kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan yang lain untuk pemecahan masalah sebagai alternatif pemecahan masalah. Keunggulan layanan ya,
Keunggulan layanan yang digunakan didasarkan pada kebutuhan dan minat pasien. Maka hubungan interpersonal ini ya, kita menghargai pasien, menghargai keputusan pasien ya. Untuk apa? Untuk memilih ya terhadap kebutuhan dan minat pasien terhadap kesehatannya sendiri ya. Pelayanan yang akan kita berikan. Individu di sini pasien merasa seperti bagian integral dari lingkungan yang membantu ya. Jadi pada tahap eksploitasi perawat merasa sebagai bagian dari lingkungan ya. Lingkungan di sini adalah lingkungan kita sebagai tenaga kesehatan ya. Dia dihargai karena dia yang mengambil keputusan akan dirinya sendiri. Bukan hak kita sebagai tenaga kesehatan langsung memutuskan Bapak harus dilakukan ini, tetapi kita melibatkan pasien ya dalam mengambil suatu keputusan, sehingga pasien merasa sebagian dari pasien merasa seperti bagian dari integral ya dari lingkungan kita sebagai tenaga kesehatan. Prinsip-prinsip teknik wawancara harus digunakan ya untuk mengeksplorasi, memahami, dan menangani masalah yang menderesnya secara memadai. Pada tahap eksploitasi ini ya, pasien dapat berfluktuasi pada independensi ya. Jadi pasien pada tahap eksploitasi ini mempunyai independensi, punya kebebasan ya, punya kebebasan untuk memilih jenis perawatan yang ada. Dan perawat harus mewaspadai berbagai fase komunikasi ya, karena di sini tadi kita memandang bahwa individu punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, latar belakang yang berbeda-beda ini akan mempengaruhi dari proses pengambilan keputusan hal yang terbaik apa yang akan diberikan kepada pasien. Perawat ya membantu pasien dalam mengeksploitasi semua jalan bantuan dan kemajuan dibuat menuju langkah terakhir. Jadi pada tahap eksploitasi ini setiap tahap pelayanan kesehatan yang kita berikan itu kita melibatkan pasien dalam mengambil suatu keputusan dalam mengeksploitasi atau mengeksplorasi ya kebutuhan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pasien. Tetap nanti pengambil keputusannya adalah pada diri pasien itu sendiri. Kita menawarkan seperti itu. Ini pada fase eksploitasi. Selanjutnya adalah pada fase resolusi ya, pada tahap hubungan terapeutik antara perawat dan pasien pada fase resolusi di sini. Dalam fase resolusi ya, klien tidak lagi membutuhkan layanan profesional dan melepaskan perilaku ketergantungan. Jadi pasien sudah tidak bergantung lagi, sehingga pada fase ini pasien dapat mandiri ya, dapat mandiri. Dalam arti ini hubungan berakhir ya. Dalam fase resolusi ini klien tidak lagi membutuhkan layanan profesional dan melepaskan perilaku ketergantungan. Jadi pasien sekarang tidak tergantung lagi dengan kebutuhan kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Kebutuhan pasien telah dipenuhi ya oleh efek kolaboratif dari pasien dan perawat ya. Sekarang pasien harus memutuskan hubungan terapeutik ya dan membuat hubungan berakhir di antara perawat dan pasien. Tapi ini ya kadang-kadang mungkin menjadi sulit ya keduanya karena ketergantungan psikologis berlanjut ya. Makanya ketika misalkan Anda sebagai perawat nanti ya setelah memberikan perawatan selesai ya, menyembuhkan pasien dan pasien tidak tergantung pada diri Anda, kadang hubungan ini masih tetap terjalin ya di luar proses kegiatan dari perawatan di rumah sakit misalkan. Kemudian Anda keluar di rumah, ketemu di jalan masih ingin kontak atau bertemu gitu. Dan pasien hanyut ya dan memutuskan ikatan dengan perawat ya, dan keseimbangan emosional yang lebih sehat ditunjukkan keduanya menjadi individu yang dewasa. Jadi hubungan ini adalah hubungan interpersonal berlanjut ya, berlanjut tetapi dalam koridor konteks bukan lagi ke arah untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan. Jadi dalam konteks hal yang lain. Ini pada fase resolusi. Fase resolusi fase di mana kebutuhan akan kesehatan dari pasien sudah terpenuhi dan pasien tidak lagi tergantung oleh perawat. Baik, jadi tadi kita sudah belajar tahap hubungan terapeutik, ada fase orientasi,
fase identifikasi, kemudian fase resolusi, ya, kemudian fase apalagi satunya lagi ya, eksploitasi, ya. Ada fase orientasi, fase identifikasi, fase eksploitasi, dan fase resolusi. Selanjutnya kita akan membahas ya terkait konsep teori hubungan interpersonal, ya. Jadi pada model Pavlov, ya, teori model Pavlov ini telah terbukti ya bermanfaat bagi perawat secara teoritis dan klinisi dalam mengembangkan intervensi keperawatan yang lebih canggih dan terapeutik, ya. Berikut ini adalah peran perawat ya dalam hubungan terapi yang diidentifikasi oleh Pavlov, ya. Jadi peran Anda sebagai perawat ya menurut dari teori Pavlov adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah stranger. Ini bisa diartikan bahwa perawat itu menerima ya penerimaan dan kesopanan ya yang sama diberikan oleh perawat kepada semua pasiennya. Jadi memandang atau memberikan pelayanan kepada pasien tanpa memandang dari budaya mereka. Jadi dianggap semua sama, ya. Perawat memberikan menerima pasien dengan seutuhnya dan bersikap sopan pada semua pasien. Kemudian resource person atau sebagai narasumber, ya. Perawat berperan memberikan jawaban yang spesifik untuk pertanyaan dalam konteks yang lebih besar. Jadi dia memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pasien. Kemudian sebagai teacher, ya, sebagai guru juga, ya, membantu klien untuk belajar ya secara formal maupun informal akan kebutuhan dari kesehatan dia. Kemudian leader, ya, peran perawat sebagai pemimpin. Di sini perawat menawarkan arahan kepada individu atau grup atau kelompok. Jadi dia menawarkan ya pilihan, ya, contohnya menawarkan pilihan akan keputusan perawatan apa yang terbaik untuk diri pasien. Ya, kita hanya memberikan pilihan, menawarkan, pasien yang memutuskan. Kemudian peran perawat ini sebagai pengganti ya, surrogates ya. Jadi perawat ini di rumah sakit sebagai pengganti anggota keluarga di rumah ya. Jadi melayani sebagai pengganti yang lain seperti orang tua atau saudara kandung ya. Jadi perawat di sini sebagai pengganti anggota keluarganya ya yang merawat dia. Yang sebelumnya dia dirawat oleh anggota keluarganya, sekarang dia di rumah sakit dirawat oleh seorang perawat. Kemudian perawat sebagai konselor ya. Ini ya mempromosikan pengalaman untuk mencapai kesehatan pada pasien ya, seperti ekspresi perasaan. Jadi perawat sebagai konselor ya mempromosikan pengalaman untuk mencapai kesehatan, memberikan saran-saran, kemudian mengungkapkan bagaimana cara mengekspresikan perasaan. Itu perawat sebagai konselor. Kemudian yang terakhir peran perawat di sini menurut kajian dari Pavlov adalah dia sebagai pakar teknis ya, technical expert. Jadi perawat ini memberikan perawatan baik fisik ya maupun secara psikologis ya. Memberikan perawatan fisik untuk pasien dan mengoperasikan peralatan. Jadi kita sebagai seseorang yang memberikan implementasi pemberi perawatan kepada pasien ya, baik secara fisik maupun psikologis. Ini adalah terkait ya peran perawat menurut konsep teori dari Pavlov. Jadi kalau nanti Anda menjadi perawat ya minimal semua ini harus terpenuhi. Anda sebagai perawat, sebagai stranger, sebagai narasumber, sebagai teacher, sebagai leader, sebagai pengganti, sebagai konselor ya. Kalau Anda sudah memahami konsep peran Anda, maka tidak ada lagi Anda marah-marah sama pasien ya, gitu. Karena Anda sebagai satu stranger ya. Tidak ada lagi marah-marah karena Anda memahami kondisi pasien adalah seseorang yang membutuhkan bantuan. Anda di sini memberikan bantuan, bukan untuk memarahi pasien. Sudah lewat masa kita perawat dikatakan perawat yang galak, jutek, judes ya. Maka Anda sebagai seorang perawat harus menerapkan peran Anda sebagai perawat ini.
Baik, ini saya lanjutkan ya terkait teori interpersonal ya, kaitannya dengan proses keperawatan ya. Jadi di dalam proses keperawatan itu ada beberapa tahap ya. Tahap pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, kalau dikaitkan dengan proses keperawatan ya, proses keperawatan ini kalau bisa dikatakan adalah alat yang digunakan oleh perawat ya dalam melakukan segala sesuatu aktivitas berkaitan dengan pasien. Itu harus melalui tahap pengkajian, diagnosa, menentukan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Tahap pengkajian, tahap diagnosa, tahap implementasi, tahap evaluasi. Nah, kalau tahap konsep teori Peplow ini dikaitkan dengan proses keperawatan, maka tahap pengkajian itu hampir mirip dengan tahap orientasi, yaitu mengumpulkan data-data terkait pasien ya. Kemudian kita akan menyimpulkan. Kemudian pada tahap diagnosa dan intervensi ini masuk dalam tahap identifikasi. Kemudian pada tahap implementasi itu masuk pada tahap eksploitasi. Dan evaluasi itu masuk pada tahap revolusi. Nah, seperti itu. Mungkin nanti akan Anda pelajari tersendiri ya terkait proses keperawatan ya. Jadi pada tahap ini, pada teori keperawatan Peplow ini membahas tentang fase hubungan terapeutik ya, orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi. Oke, kalau bisa kita compare di sini ya, kita masukkan fase dari hubungan terapeutik Peplow pada teori interpersonal ya. Pada fase pengkajian proses keperawatan di sini adalah pengumpulan dan analisis data berkelanjutan ya. Pada proses orientasi juga ya, pengumpulan data yang tidak berkelanjutan ya, merasa kebutuhan diperlukan kebutuhan yang pasti ya. Kemudian pada diagnosa dan intervensi perawatan saling menetapkan tujuan. Nah, pada identifikasi pengaturan tujuan yang saling tergantung. Kemudian fase implementasi ini rencana dimulai untuk pencapaian tujuan. Kalau pada fase eksploitasi, pasien secara aktif mencari dan mendeskripsikan jenis bahan bantuan. Fase evaluasi ini misalkan di sini berdasarkan perilaku yang diharapkan bersama. Pada fase resolusi terjadi setelah fase lain selesai dengan sukses, jadi sudah berhubungan berakhir. Nah, ini keterkaitan antara fase hubungan interpersonal dari Peplow dengan proses keperawatan. Nah, kesimpulannya dari teori ini ya, dari teori Peplow ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah teori Peplow ini telah terbukti bermanfaat bagi yang perawat ya, baik secara teoritis maupun klinis ya. Jadi teori keperawatan Peplow ini terbukti bermanfaat baik secara teori maupun klinik. Kemudian yang kedua ya, mengembangkan intervensi keperawatan yang lebih terapeutik dan canggih ya, termasuk 7 peran keperawatan ya, yang menunjukkan peran karakter dinamis yang khas dalam perawatan klinis. Ini mengisyaratkan bahwa tugas seorang perawat bukan hanya untuk merawat ya, tetapi profesi ini cukup mencakup setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Namun gagasan kerja sama perawat dan klien ditemukan sulit ya, dengan individu-individu yang tidak mampu dan tidak berdaya dalam percakapan ya, khususnya mereka yang tidak sadar atau lumpuh. Jadi pada teori hubungan interpersonal ini mempunyai keterbatasan pada pasien-pasien yang tidak mampu berkomunikasi ya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah bahwa mempelajari teori hubungan interpersonal Peplow ini ya sangat diperlukan terutama bagi mereka yang bercita-cita untuk menjadi bagian dari profesi perawat. Nah, yang terakhir, memiliki pengetahuan tentang 7 peran perawat ya. Perawat masa depan dapat menerapkan peran yang berbeda ya, situasi yang berbeda, yang akan menjamin pasien untuk mendapatkan perawatan yang terbaik.
dan pada akhirnya akan mempercepat perawatan dan pemulihan. Dan ini kesimpulannya adalah bahwa teori perawatan Peplow ini pada intinya adalah teori yang dapat membantu kita sebagai perawat dalam penyelesaian masalah melalui fase-fase komunikasi terapeutik. Baik, mungkin ini yang bisa sampaikan untuk materi hari ini terkait teori keperawatan Peplow. Semoga bermanfaat dan Anda dapat memahaminya. Jika ada sesuatu yang belum jelas, bisa Anda tanyakan kepada saya melalui mengirimkan pesan, melalui email bisa, melalui media sosial yang lain maupun juga bisa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.